Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Titan Nirwana. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa ya teman-teman, kita akan lihat ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 MHD single glass milik PO Hiba Utama dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Ini totalnya ada banyak unit ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada satu unit Jetbus 5 SHD. Sasisnya Hino RM juga teman-teman. Ini milik PO Jang Ule. Wah, siapa nih yang menantikan armada terbaru milik PO Jang Ule akhirnya hadir lagi ya teman-teman di Karoseri Adi Putro. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Mandala Putra. Wah, ini Madura Pride ya teman-teman yang hadir dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada Jetbus 5 MHD single glass, ini milik PO. Tebak-tebakan ya teman-teman, siapa yang bisa jawab milik PO apa nih? Yang jelas ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626L, transmisi manual Euro 4. Ini tentunya sasis baru ya teman-teman. Kemudian ada dua unit yang akan kita review di video kali ini teman-teman. Dua unit milik PO Titan Nirwana. Wah, ini kalau kita lihat progresnya masih sekitar 80% sampai 90% ya teman-teman. Tapi tenang aja, nanti kita akan review secara lengkap. Mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Kita lanjut dulu teman-teman. Di sini ada 3 unit armada terbaru dari PO Navara Trans. 2 unitnya ini menggunakan Jetbus 5 SHD double glass. Yang satu unit ini Jetbus 5 SHD single glass. Sasisnya sama teman-teman, yaitu Hino RM 280 Euro 4. Dan terakhir di bagian pinggir, nah di sini ada armada terbaru milik PO Kumala Jaya Indah. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD, sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Titan Nirwana? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia, kita mulai review armada terbaru milik PO Titan Nirwana dari bagian depan. Ada 2 unit teman-teman, ada yang julukannya Latifa dan ada yang julukannya Latisha. Kita akan mendekat ke armada dengan julukan Latifa. Nah ini dua-duanya sama ya teman-teman, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD buatan Karoseri Adi Putro dengan sasis baru, yaitu Mercedes-Benz OH 1626L, transmisi manual Euro 4. Dan untuk dimensi dari bus ini panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Di bagian depan ini kita bisa lihat ada stiker julukan, kemudian di topi atau bandonya ini polos teman-teman.
Di bagian bawahnya hanya ada nama PO Titan Nirwana, ada logo burung dara yang khas dari PO Titan Nirwana, dan logo Mercedes-Benz sebagai lambang kenyamanan dan keamanan perjalanan kita. Di sini ada stiker TAF Kotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi. Di bagian sini ada running text. Nah, ini running text-nya bisa di custom nih teman-teman. Jadi nama rombongan teman-teman, contohnya rombongan sekolah apa gitu ya, bisa di custom di sini. Jadi di malam hari saat teman-teman keluar dari bis, misalnya saat lagi makan malam gitu ya, mau mencari di mana nih bis kita bisa lihat running text aja. Kita bisa menghemat ya, nggak perlu yang namanya cetak-cetak banner terus ditaruh di area sini. No, nggak perlu teman-teman. Teman-teman bisa bikin minimalis di sini, plus diubah tulisan di running text-nya. Lanjut kita lihat untuk pintu depan ya teman-teman. Ini menggunakan model sliding. Wah, ini begitu kita buka langsung ya, kelihatan banget nih mewahnya. Ada warna warm white mulai dari tangga sampai ke pencahayaan di bagasi kabinnya teman-teman. Ada dispenser, kursi tour leader, dashboardnya mewah ya, berlapis kulit, ada wood panel dengan finishing yang glossy, luar biasa mewah teman-teman. Nanti kita akan review secara lengkap bagian interiornya teman-teman. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Kita lihat secara lengkap bagian eksteriornya dulu. Kita tutup pintu depannya teman-teman seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada identitas PT Titan Nirwana Mandiri dan nomor telepon yang bisa teman-teman catat, teman-teman screenshot, teman-teman masukin ke dalam kontak HP teman-teman. 0263 ini kode wilayah teman-teman, 271500. Bis ini memakai velg aluminium di bagian depan maupun bagian belakang yang looks-nya tuh jadi kelihatan mewah banget ya teman-teman. Selain terlihat mewah, ini juga memberikan benefit untuk kita sebagai penumpang. Kita bisa menikmati pengereman bus ini dengan lebih baik lagi karena velg aluminium mampu melepaskan panas ya, yang lebih baik dibandingkan velg aslinya. Dan untuk perusahaan otobus ada benefitnya juga, seperti memperpanjang umur ban, menghemat bahan bakar, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Cakep ya, velg aluminium dari Alcoa di depan dan di belakang. Untuk livery di sini ada sedikit pembaruan dan mungkin special edition ya, karena ada bunga tulip. Wah, keren banget. Biasanya nggak pakai bunga tulip teman-teman. Mungkin ini didedikasikan khusus untuk orang tersayang dari bosnya. Kita nanti tanya aja ya teman-teman. Dan ada bagasi 3 ruang. Nah, tapi totalnya ini dibagi teman-teman ya. Dari 3 ruang, 2 ruangnya untuk barang ya, model space frame alias tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Di sini kita bisa lihat ada velg asli, ada wheel doff, ada partisi ya. Kemudian untuk ruang yang ketiga ini diubah menjadi tempat istirahat untuk driver. Wah, ini nih teman-teman. Jadi driver bisa istirahat di sini ya. Ini nyaman banget. Bisa tiduran di sini teman-teman. Wah, mantap. Ke atas juga lega ya. Kemudian di sini ada AC. Nah, ini pakai AC A3 kalau kata orang-orang ya. Nah, ini bisa diatur suhunya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, bisa tetap adem. Cakep. Di custom. Nah, kenapa di custom seperti ini? Ini nggak murah loh teman-teman ya. Ini karena PO Titan Nirwana benar-benar berkomitmen untuk safety perjalanan kita. Jadi kalau misalnya jarak jauh, pakai 2 driver ya. Jadi saat driver yang satu mengemudi ya, yang satunya istirahat teman-teman. Mantap ya. Ruang istirahat untuk driver. Nah, ini karena bodinya MHD, jadi bisa untuk masukin motor ya, tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya. Tapi rasanya jarang ya teman-teman yang berwisata sambil bawa motor. Paling juga bagasinya ini untuk barang-barang seperti koper ya. Satu orang penumpang bawa 1 koper bisa dimasukkan. Oleh-oleh berkarung-karung bisa dimasukkan semua. Walaupun bagasinya penuh, walaupun bagasinya berat, tetap bisa jalan dengan stabil. Nggak perlu khawatir akan limbung. Nice, bagasi space frame.
Nah, untuk MHD di atas ban belakang ini juga ada bagasi lagi ya. Kalau HDD nggak ada, teman-teman. Namun secara overall tingginya sama ya, tinggi keseluruhannya antara MHD dengan HDD sama. Yang menjadi beda ada di bagasi ini ya. Karena untuk decknya MHD ini kira-kira segini, teman-teman ya. Dari sini sampai ke arah atas decknya. Tapi kalau HDD ini persis di sini. Oke. Kemudian di sini ada tangki AdBlue ya, AdBlue lah ini yang menyebabkan di sini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, AdBlue yang bekerja dengan sistem SCR. Kemudian di sini ada velg aluminium lagi, ada dandangnya juga. Nah, ini kalau mau selfie gitu ya, cakep di area sini, teman-teman. Kemudian untuk pintu belakangnya, nah ini menggunakan model swing, langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Kemudian yang khas dari PO Titan Nirwana, di sini ada logo planet gitu ya, teman-teman ya. Bumi tapi ada kayak cincin planet kayak gitu, teman-teman. Keren. Apa ya kira-kira filosofinya ya? Dan untuk bagian belakang seperti biasa, di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Dan untuk bagian kanannya, di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Nah, kita sudah puas melihat secara lengkap bagian eksteriornya. Setelah ini kita langsung aja yuk, teman-teman, review bagian interiornya. Yang mana kira-kira ya? Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, seperti biasa, kita akan ngobrol dulu nih bersama owner dari PO Titan Nirwana. Luar biasa telah hadir bersama kita, ada Mas Rangga. Halo, Mas Rangga. Halo, Mas Adit. Terima kasih banyak, Mas. Hatur nuhun. Sudah berkenan hadir di Malang. Ini jauh-jauh dari garasi ya berarti ya? Iya, langsung ke Malang untuk merilis 2 unit armada terbaru. Nah, Mas Rangga, ini mungkin ada penonton kita yang belum tahu nih, Mas, tentang PO Titan Nirwana. Mungkin boleh diceritain dulu PO Titan Nirwana ini didirikan dari tahun berapa, terus garasinya di daerah mana? Mangga, Mas. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rangga dari Titan Nirwana. Izin memperkenalkan bahwa PO Titan Nirwana berdiri sejak tahun 2014. Garasi kita berada di kota Cianjur, yaitu di Jawa Barat. Izin sedikit meluruskan. Gimana tuh, Mas? Bahwa owner sebenarnya itu ya tetap orang tua. Saya hanya perwakilan dari Titan Nirwana. Gitu. Siap. Nah, ini teman-teman. Jadi kita udah tahu ya, PO Titan Nirwana ini lokasinya ada di kota Cianjur. Betul, Cianjur. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran nih dengan unit-unitnya, boleh kali ya, Mas ya, mampir ngelihat unit. Nah, ini kebetulan juga bukan Jetbus 5 pertama ya? Iya, ini udah yang ke-5 unit alhamdulillah di tahun ini. Wah, ini teman-teman, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba udah 5 unit Jetbus 5. Gokil. Ini kalau saya lihat nih, Mas, dari rilisan yang sebelum-sebelumnya, ada yang beda nih, Mas, dari liverinya. Yeah. Ada bunga tulipnya sekarang. Nah, apa nih, Mas, filosofinya, Mas? Filosofinya sebenarnya sih ini request spesial dari Mama. Pengennya ada unsur bunga karena memang favoritnya Mama tuh bunga tulip. Kebetulan gitu. Jadi ya udah, gimana caranya kita minta bantu ke Mas Devri Livery. Gimana caranya, Mas, kita satuin konsep antara bunga merpati, bunga tulip, yaitu semua gambar yang nempel di mobil ini tuh favoritnya Mama. Gitu. Oke, jadi merpati juga favoritnya Mama ya. Luar biasa, teman-teman. Desainnya tuh bisa harmonis gitu, jadi kesannya tuh nggak nabrak. Tetap bisa enak dilihat ya, antara bunga tulipnya dengan garis-garis livery khas dari PO Titan Nirwana. Dan di bagian paling belakang nih, Mas, saya lihat ada kayak bola dunia gitu. Iya. Nah, ini filosofinya apa, Mas? Ya, itu bola dunia itu adalah dari perusahaan holding kami, yaitu Titan Group. Ya, itu sebagai perwujudan cita-cita kita juga. Mudah-mudahan perusahaan di bidang transportasi ini, khususnya Titan Nirwana, kita bisa mendunia gitu. Wis, amin, sampai IPO gitu misalnya, Ya, Mas ya. IPO. Amin. Nah, terus juga
Ini saya lihat di depan nih ada julukan Latifa sama Latisha ya kalau nggak salah. Ya. Itu apa nih Mas artinya? Ya itu juga sama request permintaan dari mama karena unit yang sebelumnya itu nama anak saya Xavier. Oh. Untuk yang sekarang pakai nama dari anak kakaknya saya. Oh, gitu. iya. Ada dua cewek yaitu namanya Latisa dan Latifa. Wah, luar biasa Gitu. teman-teman. Ini sebuah nama sekaligus harapan ya. Semoga juga dengan hadirnya armada baru, perusahaannya juga semakin berkembang. Amin. Amin. Nah, tentunya ini juga berkat teman-teman yang selalu mempercayakan perjalanan teman-teman bersama PO Titan Nirwana kemanapun tujuannya naiknya Titan Nirwana. Nah Mas, kalau yang ini apa istilahnya bisa di custom nggak nih Mas untuk jumlah bangkunya? Misalnya mau dibuat lebih longgar atau ditambahkan leg rest gitu Mas, bisa nggak? Untuk custom request di bagian interior bisa, sangat fleksibel. Sangat bisa. fleksibel, Iya, ya. betul. Kita bisa penyesuaian kalau misalnya mau 59 seat juga bisa sebenarnya. Tapi kita hadirkan 50 seat dengan kursi yang jumbo ukurannya. Ini enak banget loh. Iya, nyaman gitu kan. Tapi kalau misalnya requestnya untuk 30 seat atau 29 bisa, Mas. Ya. Jadi ini bisa di custom jumlah kursinya teman-teman ya. Dan kita nantikan aja nih armada selanjutnya dari PO Titan Nirwana. Tentunya kalau teman-teman sering naik PO Titan Nirwana akan ada kejutan lagi. Siapa tahu nambah yang leg rest ya Mas ya? Iya, amin. Nah ini semua berkat teman-teman. Kalau yang JB5 sebelumnya dirilis nih Mas, udah jalan kemana aja Mas? Udah sampai Aceh. Wah, luar biasa. Bali, Lombok udah sampai. Makanya kenapa unit yang 2 ini kita hadirkan dengan bagasi yang ada kamar supir itu. Iya. Gitu supaya maksudnya supir lebih nyaman lagi beristirahat tanpa campur sama barang-barang bawaan si Betul. customer gitu. Berarti kalau jarak jauh gitu drivernya tuh 2 ya Mas? Iya, double ya. Kadang bisa 3 drivernya karena kan kebanyakan pasarnya kita peziarah itu range-nya lumayan jauh gitu. Kadang benar. Lombok, Bali atau Sumatera kita sampai. Wah, ini teman-teman, komitmen dari PO Titan Nirwana untuk safety perjalanan. Ini nggak murah loh teman-teman untuk mengcustom, tapi demi safety dihadirkan nih di armada terbarunya. Siap, Mas Rangga, hatur nuhun sekali lagi. Sami-sami, Mas Semoga Adit. sukses terus, Amin, Mas amin, Rangga. ya Rabbal alamin. Sehat-sehat terus untuk Mas Rangga dan keluarga. Siap. Nanti kita bisa ketemu lagi nih di rilisan selanjutnya. Amin. Langsung ke Cianjur atau ke CKP dulu nih Mas, mungkin untuk cek-cek bisnya? Iya, mau ke Boyolali dulu, Oh, ketemu yes. sama Mas Adi ASN Performance. Oh, di Remake. Iya, Wah, di Remake. sangat. Terus Nah. langsung kita ke CKP pagi-pagi hari Rabu. Nah ini teman-teman. Jadi remap itu bukan untuk ugal-ugalan, bukan ya teman-teman ya. Remap itu untuk keperluan ya. Misalnya nih di tarikan awalnya supaya lebih lancar, terus juga untuk bahan bakarnya bisa lebih diiritkan lagi, diefisienkan lagi teman-teman. Jadi bukan untuk ugal-ugalan. Oke teman-teman. Itu saja untuk wawancaranya. Setelah ini kita akan review bagian interiornya. Stay tune, tonton video ini sampai selesai. Mantap. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Titan Nirwana. Bisa teman-teman lihat, ini nuansa interiornya elegan ya teman-teman. Pemilihan warna ABS-nya ini warna abu-abu yang sama seperti ada di dalam mobil sport kekinian. Dan tentunya ditambah dengan aksen pencahayaan warna warm white yang khas dari Z45 series. Di sini interiornya lega teman-teman, ke arah atas, kemudian ke samping juga lega, dan tentunya fasilitasnya juga lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat dan palu darurat pemecah kaca. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap, mulai dari TV yang ada di belakang saya. Ini TV yang pertama ya teman-teman, dari total 2 unit TV. Nah ini TV-nya bisa dibuka seperti ini. Ukurannya besar banget, ini ukuran 43 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, bisa karaokean,
bisa nonton Netflix, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan dilipat kembali atau ditutup kembali seperti ini. Nah, tutupnya harus sampai rapat ya teman-teman. Dan tentunya kalau ada TV pasti ada audio system, speaker, subwoofer, dan lain sebagainya sudah komplit. Diletakkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa menikmati kualitas suara yang mantap. Di sebelah kiri saya ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Tapi nanti ya saya akan beritahu gimana sih cara ambil air panasnya saat kita review duduk di sini. Nah, kita lanjut lihat bagian kabinnya teman-teman. Ini ada bagasi kabin atau kompartemen yang di-upgrade. Diberikan penutup, kemudian diberi pelapis ya. Ini lapisan kulit sebagai finishing ya teman-teman. Wah, mewah banget. Bisa dibuka dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Dan untuk bagasi kabin yang di baris kiri, paling depan ini di-upgrade menjadi cool box. Silakan teman-teman masukkan minuman dalam kemasan ke sini. Kemudian nutupnya bisa pakai satu tangan teman-teman seperti ini. Tunggu beberapa saat dan minuman dalam kondisi yang dingin sudah siap untuk teman-teman nikmati. Di seberangnya di sini, nah ini ada bagasi kabin, silakan taruh tas atau kardus gitu ya, yang ukurannya cukup kecil. Dan di sini ada receiver untuk mikrofon wireless. Jadi sudah nggak ada lagi kabel-kabel yang berserakan di gang, sudah wireless alias tanpa kabel. Nah, silakan tutupnya pelan-pelan aja, jangan digebrak teman-teman ya, karena nanti bisa menimbulkan suara bising. Untuk kursinya, ini konfigurasi kursi dua-dua, ada pegangan tangan di setiap kursi, ini di-upgrade teman-teman. Kemudian ada cup holder juga, dan ada rak juga teman-teman. Oke, ada fasilitas apa lagi di bagian tengah ke arah belakang? Let's go, kita ke tengah teman-teman. Wah, cakep banget ya interiornya ya. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Posisinya ada di atas, dan bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Ini ukurannya 24 inci ya teman-teman, tapi fiturnya sama seperti di depan. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, jadi fungsinya sama seperti TV yang ada di depan. Nah, ini kita bisa tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Kita lanjut lihat, di atas saya ada jendela darurat, kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Untuk bagasi kabin atau kompartemen terletak sampai ke ujung belakang teman-teman. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Di bagian seberangnya bisa dibuka juga dan bisa ditutup juga dengan sangat mudah. Di bagian paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Nah, saya akan coba duduk di sini teman-teman. Ini karena jumlahnya 6 kursi, jadi untuk ukurannya akan sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan kursi yang ada di baris depannya. Tapi tenang aja, tetap nyaman kok walaupun kita duduk di paling belakang. Ini kaki kita tidak menggantung ya, kemudian ke arah atas. Sangat lega teman-teman. Ada louver AC di bagian pinggir, di tengah juga ada. Jadi walaupun kita posisinya ada di atas mesin persis, tapi tetap adem banget ya teman-teman ya, tetap nyaman. Dan saya yakin untuk teman-teman yang suka duduk di paling belakang ini, pasti nih teman-teman punya semangat yang lebih heboh ya dibandingkan dengan kursi yang ada di depan. Tapi kalau saya pribadi nih teman-teman paling suka duduk di depan. Nah, seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke depan teman-teman. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Nah, di sini kita dapat privilege yang luar biasa nih ke arah dispenser. Jadi minimal kita harus tahu ya gimana sih cara ambil air panas dari dispenser ini. Siapa tahu nanti kalau ada orang lain yang ambil air panas terus caranya salah, nah kita bisa membantu mereka. Caranya, silakan gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas dan warna putih biru ini untuk ambil air dingin.
tinggal teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Karena kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Ini adalah sistem penguncian ganda ya, supaya air panasnya nggak netes-netes. Kemudian ada tombol power di sini. Saat dispensernya menyala dan ada lampu warna merah yang masih menyala di sini, tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau lampu warna merahnya ini sudah mati, air panasnya berarti sudah ready, teman-teman. Nah, kita matikan lagi supaya lebih hemat energi ya. Kemudian kita lihat di atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari CHED Buzz 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di samping dari USB port charger, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau teman-teman mau membaca buku, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya. Nah, dimatikannya dengan cara ditekan lagi seperti ini. Kemudian louver AC-nya bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, bisa. Caranya gampang, silakan teman-teman putar-putar saja bagian yang bergerigi di sebelah sini. Tak lupa di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh, kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman. Bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi busnya ini nyaman banget. Ada suspensi udara dan di bagian interior ada kursi yang nyaman buatan Aldila. Nah, ini teman-teman, kursinya ini nyaman banget, ergonomis, sesuai dengan lekuk tubuh kita. Kemudian ada armrest yang bisa kita putar-putar seperti ini. Jadi mau pakai armrest atau nggak mau pakai juga bisa ya. Ada seat belt di setiap kursi. Nah, ini bisa dibuka dengan sangat mudah. Kemudian bisa direnggangkan ya, tergantung dengan lebar badan kita, teman-teman. Seperti ini. Dicolokkan, dibuka, colok, buka, gampang ya teman-teman. Kemudian selain itu ada fitur reclining seat, jadi kursinya bisa direbahkan ke belakang. Caranya gampang, kalau teman-teman duduk di gang, silakan gunakan tombol warna merah yang ada di samping sini, tekan tombolnya ke bawah, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Teman-teman bisa melihat ya perbedaannya antara yang direbahkan maksimal dengan yang tegak maksimal seperti ini. Kalau mau ditegakkan kembali, silakan teman-teman tegakkan badan teman-teman dulu, kemudian tekan tombolnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih atas kepercayaan PO Titan Nirwana bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia berpergian kemanapun bersama PO Titan Nirwana, sehingga PO Titan Nirwana selalu update armada terbaru dari Karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.